Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai apa saja unsur-unsur dalam sebuah proses komunikasi. Tentu, proses komunikasi itu membutuhkan elemen-elemen pendukung, sehingga akan tercipta kesepahaman atau kesamaan makna sebagaimana definisi dari komunikasi itu sendiri antara sang pengirim dengan sang penerima dari pesan komunikasi yang dipertukarkan. Maka unsur pendukung itu kita kenal dengan istilah elemen atau unsur komunikasi. Nah, secara umum rekan-rekan sekalian, ada beberapa unsur penting yang perlu kemudian kita perhatikan. Pertama adalah pengirim pesan, yang kedua adalah pesan yang disampaikannya, ketiga adalah media yang dipakai untuk menyampaikan pesan, dan yang terakhir adalah penerima pesan. Secara keilmuan, pada akhirnya unsur-unsur komunikasi ini dikembangkan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan ilmu komunikasi itu sendiri. Sehingga memunculkan banyak pakar atau ahli di bidang komunikasi, termasuk juga para praktisi komunikasi yang menawarkan berbagai model ataupun penambahan-penambahan, kelengkapan-kelengkapan dari unsur-unsur komunikasi yang perlu terpenuhi agar tercipta proses komunikasi yang sukses pada saat menerima atau menyampaikan pesan. Pertama, di awal-awal kita akan menemukan unsur komunikasi menurut Aristoteles. Setidaknya dalam pandangan dia ada 3 unsur penting yang perlu terpenuhi pada saat kita melakukan satu proses komunikasi. Pertama adalah speaker atau siapa yang berbicara. Yang kedua adalah speech atau apa yang dibicarakannya. Percakapan apa yang disampaikannya. Dan yang terakhir adalah audiens, siapa yang mendengarkan. Maka kalau kita gambarkan, unsur komunikasi menurut Aristo itu ada 3, speaker, speech, dan audiens. Speaker adalah pengirimnya, speech adalah yang disampaikan, percakapannya, audiens adalah yang menerimanya. Ini merupakan model unsur komunikasi yang sangat sederhana. Karena di dalamnya memandang bahwa proses komunikasi itu hanya berkaitan dengan proses transaksi pesan saja. Atau transmisi pesan saja. Dari seorang pengirim yang dikirimkan kepada sang penerima. Maka kalau kita gambarkan seperti ini. Yang kedua, ini ahli fisikawan atau ahli fisika. Namanya Shannon dan Weaver. Dia kemudian memunculkan satu model baru berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi. Makanya penggunaan istilahnya banyak menggunakan istilah-istilah dari ilmu listrik atau fisika. Misalkan dia mengistilahkan bahwa unsur komunikasi itu pertama harus ada pengirim, ada transmitter, ada signal, gelombangnya atau medianya dalam bahasa yang lain. Ada penerima dan ada tujuan. Kalau kita gambarkan model mereka itu kayak gini. Pertama ada information source, sumber informasinya. Kemudian melahirkan message atau pesan. Transmitternya, ini alat untuk menyampaikan pesannya. Atau boleh jadi transmitter ini orang yang menyampaikan pesannya. Kemudian signal, gelombang yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian signal penerima. Kadang-kadang di antara signal dan signal penerima ini kita mengenal ada noise source, ada sumber noise gitu ya. Ada noise begitu. Kemudian penerima dan kemudian ada tujuan. Maka kalau kita gambarkan model yang kedua berkaitan dengan unsur komunikasi dari Shannon dan Weaver kayak gini. Bisa kita gambarkan seperti ini. Kemudian yang ketiga, model Harold de Lasswell. Dia mendefinisikan komunikasi sebagai who say what, in which channel, to whom, with what effect. Jadi menurut dia unsur komunikasi itu ada 5. Who, siapa, artinya komunikator. Say what, apa yang disampaikannya, berarti pesan. In which channel, dengan media apa dia menyampaikan, mediumnya, salurannya. To whom, kepada siapa, artinya receiver atau penerima, dan with what effect. Kira-kira efeknya apa? Berarti ini feedback atau umpan baliknya kayak gimana. Maka kalau kita gambarkan Lasswell communication model akan kita lihat seperti ini. Ada komunikator unsurnya, ada message pesan, ada medium, medianya, ada receiver, komunikan, dan ada efek. Ini model dari Harold de Lasswell. Selanjutnya ada model SMCRE. Source, Message, Channel, kemudian Receiver, dan Efek. Jadi unsur-unsur dalam komunikasi menurut
model SMCRE itu ada 5. Pertama adalah sumbernya atau komunikator. Dalam komunikasi, sumber ini diharuskan memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan sebagai pengirim pesan. M itu adalah message, artinya pesan verbal dan non-verbal, harus jelas. Kemudian ada channel, salurannya atau media yang dipilih. Kemudian receiver, penerimanya atau komunikan, sehingga bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh source atau komunikator. Dan efek yang diharapkan dari komunikasi itu, ya tentu ada efek yang sama dari perubahan pemikiran, perasaan, sampai dengan tindakan. Kemudian ada juga model dari David Caberlo. Nah, model David Caberlo ini pengembangan dari model SMCR sebetulnya. Maka menurut dia, unsur komunikasi itu pertama ada source, di mana sumber ini dia harus memiliki keterampilan komunikasi, diukur dari attitude-nya, pengetahuannya, sistem sosialnya, termasuk budayanya. Dia melakukan encode. Encode itu bagaimana proses mengemas pesan, sehingga menjadi pesan yang siap untuk dikirimkan. Maka POM yang kedua atau unsur kedua adalah message. Message itu kontennya seperti apa, elemen pesannya seperti apa, treatment, penekanan atau titik tekan dari pesan itu seperti apa, struktur pesannya seperti apa, lambang atau kode yang dipakainya kayak gimana. Kemudian channel itu adalah saluran, bisa saluran yang kemudian berorientasi pada pendengaran, penglihatan, touching, daya sentuh, smelling, kemudian membawi, testing, merasa dan sebagainya. Ya ini channel ini harus memperhatikan proses abstraksi indrawi atau kemampuan panca indera manusia. Kemudian channel ini melakukan proses decode, dia menafsirkan pesan sehingga bisa diterima oleh komunikan. Nah, receiver. Tingkat kesuksesan, kalau dalam model David Caberlo ini, tingkat kesuksesan sebuah komunikasi itu tergantung pada komunikan dan komunikatornya. Artinya di sini bisa lihat, kalau komunikan memiliki tingkat komunikasi skill yang sama, kemudian attitude, knowledge, sampai dengan kultur yang sama juga, ini berarti hampir dipastikan pesan akan sukses disampaikan. Ini model David Caberlo. Kemudian ada juga model dari Schramm dan Osgood. Kita akan mengenal pada model ini apa yang disebut dengan field of experience dari source dan destination. Jadi dalam pandangan Schramm dan Osgood itu, sebuah proses komunikasi itu bisa terjadi, sukses dilakukan kalau memiliki lapangan pengalaman yang sama. Makanya nanti kita mengenal ada istilah frame of reference dan field of experience. Makanya dalam pandangan Schramm ini kalau kita gambarkan kayak gini. Unsur komunikasi itu ada source, encoder, ya artinya di sini pihak pengirim, dia harus memiliki lapangan yang sama. Kemudian ada signal di sini kita gambarkan sebagai sebuah media. Kemudian ini field of experience dari tujuan atau decoder, artinya dari komunikannya. Atau dalam gambaran yang lain bisa kita gambarkan kayak gini, dari model Schramm dan Osgood ini, di mana ada encoder, interpreter, dan decoder. Ini pada aspek pengirim, ini pesan yang dikirimkan dengan signal tertentu, dan pada aspek penerima dia sebagai decoder, interpreter, dan encoder. Seperti ini proses bangunan dari unsur komunikasi yang digambarkan oleh Schramm dan Osgood. Nah, maka secara umum, dari beberapa model unsur komunikasi yang tadi disampaikan, setidaknya ada 7 atau 6 aspek yang penting kita perhatikan untuk memetakan unsur-unsur komunikasi. Pertama adalah sumbernya, kedua pesan, 3 media, 4 penerima, 5 efek atau umpan balik, dan ke-6 adalah lingkungan. Nah, kalau dari sisi sumber, biasanya sumber ini bisa satu orang atau kelompok. Artinya yang bertindak sebagai seorang komunikator atau penyampai pesan itu, dia bisa individu atau kelompok. Biasanya sumber ini disebut dengan istilah pengirim, komunikator, sender, encoder, ataupun source sumber. Yang kedua pesan. Kalau pesan itu apa? Pesan itu sesuatu yang disampaikan. Di mana proses menyampaikannya bisa tatap muka ataupun melalui media tertentu. Maka biasanya pesan ini disebut dengan istilah konten, message, atau information. Apa yang dipertukarkan ini? Ya ini,
Bisa pemikiran, perasaan, pengalaman, bahkan tindakan. Artinya pesan ini kategorinya bisa verbal, apa yang kemudian kita ucapkan bisa non-verbal. Non-verbal itu di luar dari ucapan kita. Mimik, proksimik misalkan. Ataupun juga gestur bahasa tubuh yang kemudian kita tampilkan pada saat kita menyampaikan pesan dalam bentuk verbal atau kata-kata atau tulisan gitu. Kemudian unsur media itu berarti saluran yang dipakai sebagai alat penyampai. Baik ini bersifat langsung ataupun tidak langsung. Artinya kalau langsung itu bertatap muka secara langsung. Sementara kalau tidak langsung itu berarti kita menggunakan media tertentu, baik itu media yang sifatnya konvensional maupun media yang sifatnya modern bahkan digital. Misalkan melalui media tulisan, media lisan, cetak, elektronik, ataupun internet. Kemudian unsur yang keempat, penerima. Penerima itu ya pihak yang menerima pesan. Bisa disebut audiens, receiver, komunikan, decoder, atau destination, tujuan. Nah, penerima ini bisa satu orang atau kelompok. Sama seperti pengirim. Kemudian efek. Nah, kalau efek dibedakan dengan feedback. Kalau feedback berupa umpan balik saat komunikasi berlangsung. Misalkan pada saat saya menyampaikan pesan kepada Anda, kemudian Anda saat itu refleks Anda misalkan menganggukkan kepala, atau terlihat misalkan wajah Anda agak kebingungan dan sebagainya, maka itu feedback. Sementara kalau efek, perubahan yang dirasakan sebagai hasil komunikasi. Beres penyampaian pesan disampaikan, komunikasi berlangsung, maka itu efek. Efek itu biasanya dalam bentuk perubahan perasaan, pemikiran, sikap, tindakan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, lingkungan. Kalau lingkungan itu kita bedakan menjadi beberapa aspek. Ada lingkungan fisik, geografis, misalkan jarak. Jangan salah, jarak juga kan mempengaruhi proses komunikasi kita. Semakin jarak kita intim, maka itu akan semakin memperjelas proses komunikasi. Ya. Kemudian lingkungan sosial budaya, perbedaan bahasa, adat istiadat, kultur, termasuk juga kepercayaan, itu juga akan mempengaruhi proses komunikasi yang berlangsung. Maka itu masuknya kategori lingkungan sosial atau budaya. Misalkan budaya di salah satu negara dengan negara lain itu akan berbeda. Di kita misalkan pada saat kita menganggukkan kepala itu tanda setuju. Sementara bagi negara lain misalkan di India tanda setuju itu bukan dengan menganggukkan kepala tapi menggelengkan kepala. Di kita kan sebaliknya. Itu yang disebut dengan perbedaan lingkungan sosial. Dan ketiga, lingkungan psikologis. Ini dimensi mental atau internal yang ada dalam diri kita. Ya, proses komunikasi juga bisa ditinjau dari sisi psikologis kejiwaan kita. Artinya kondisi mood, emosi seseorang juga mempengaruhi bagaimana pesan yang disampaikan atau diterima. Dan terakhir, situasi komunikasi atau dimensi waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah beberapa unsur komunikasi, termasuk juga pengembangan-pengembangan yang ada dari para pakar komunikasi yang perlu kita cerna, sehingga ini menentukan bagaimana kesuksesan sebuah proses komunikasi pada saat dilakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.